Insya Allah mudah-mudahan nggak ada. Tapi setiap kaca-kaca kamu yang di rumah, saya pengen untuk tidak diajak ngobrol. Saya masih lihat ada satu kaca lagi gede, nempel di lemari kamar kamu. Warna coklat lemarinya, lemari kayu jati. Iya. Masih ada? Ada. Itu lemari pakaian saya. Kamu ngeliat apa Roy di situ? Saya takut neneknya pindah ke sana. Tolong ya, jangan worship, Memuja, menyembah satu makhluk di dalam kaca. Ya rumah saya juga, semua orang punya kaca Ada lah ya. kaca. Rumah saya juga ada kaca, di meja makan kaca, di mana-mana kaca. Tapi tidak pernah sih diajak ngobrol gimana. Kecuali mindset sih ya, ketika kita lagi mau ngejar satu karir dan goal, kita selalu ngobrol dalam kaca untuk self confidence gitu loh. Untuk saya seperti ini gitu loh. Iya. Berpraktis untuk ngobrol sih di kaca, tapi bukan ngobrol siapa yang lebih cantik, kayak gue nggak cantik gak sih, kayak bukan nanya bukan sesuatu itu ke sih. kaca. Iya. Iya. Nanti Kaca malah dapet jawaban yang justru malah Aneh. mempengaruhi pikiran. Iya, aneh banget. Kacanya buat latihan untuk ngobrol depan publik sih. Itu bisa. Ya buat theater of mind, buat sugesti positif. Itu aja ya. Perbanyak teman, perbanyak Banyakin, ibadah. banyakin teman, bener. Iya. Banyakin ibadah. Oke. Valerie, kami harap yang terbaik buat kamu. Sekali lagi, ya mudah-mudahan nanti bisa benar-benar dibersihkan apa yang ada di rumah. Dan kaca-kaca yang di sini nih udah nanti dibuang aja, dan sisir juga akan nanti kita akan sita. Gila ya, kekuatannya dahsyat ya, Bay. Kemana-mana. Sampai saya pecahin kacanya, sampai neneknya sampai marah, bro. Api itu juga perlambang setan. Energinya dia ya, Iya. muncul di sini. Tapi itu yakin nggak pindah ke Mudah-mudahan sih. Saya tidak berani menjamin yakin. Mudah-mudahan sih enggak. Kedepannya dia nggak akan lagi berurusan dengan gini-ginian kan, Roy? Ada gangguan nenek-nenek apa segala macam. Oke, baik. Terima kasih Valerie. Kami harap yang terbaik buat Valerie. Mudah-mudahan cerita kamu jadi inspirasi dan pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Terima kasih Mas Terima Karol. kasih. Makasih banyak. Terima kasih. Hati-hati jatuh. Awas. Bisa? Lemas sedikit aja sih Mas. Awas itu paku. Jangan hati-hati dilihat. Jangan pernah lari dari situasi yang sulit sebelum kehidupan Anda semakin terjepit. Oke, kalau kita lihat Roy tadi, Valerie kamu bilang masih punya kaca di rumah, lemari jati, dan kamu curiga justru nenek-nenek yang di kaca ini justru pindah ke dalam lemari itu. Iya, Kaca di situ. ada tendensi ke situ. Perlu ada penelusuran gak Roy ke rumahnya? Justru itu sih. Saya tampaknya harus melakukan penelusuran olah TKP. Nanti kita akan didampingi oleh rekan kita, Frisley, untuk menggeledah semuanya. Apakah masih ada kaca atau tidak. Baik, pemirsa, setelah ini Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Valerie. Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di rumah partisipan kita, Mbak Valerie. Langsung aja masuk. Mbak Valerie. Permisi. Mbak Valerie. Jangan-jangan nggak ada orang ya? Kita tunggu di sana aja kali ya. Nggak enak juga. Dari tadi soalnya nggak ada yang ngebukain gitu. Siapa ya? Mbak. Saya Frisley yang udah janjian sama Mbak. Oh iya. Kok Kak Prisly datangnya hari ini? Iya, emang hari ini. Oh. Oh ya Kak, minta masker. Mbak Valerie pakai dulu ya. Oh iya. Ya udah deh Mbak, yuk. Silakan masuk ya.
Pakai sepatu aja Mbak, masuk. Oh, oke. Silakan masuk. Kak. Ya, Mbak, tunggu. Kak, minta spidol dong, cepetan Kak. Ini. Spidol. Wah. Apaan ini Mbak? Saya juga nggak tahu Mbak, tapi saya ngedengar bisikan mati dari arah sana. Di sana kamar Mbak bukan? Iya, kamar saya. Saya boleh masuk ke kamar Mbak? Boleh. Boleh. Yuk, kita langsung masuk aja deh. Misi. Sini. Ya. Ini tulisan mati si Mbak. Gimana? Di situ. Mas. Mbak Valerie sini. Iya Kak. Beberapa hari yang lalu, entah sadar atau tidak, saat Valerie di kamar, saya melihat sosok nenek di dalam cermin memakai kebaya dan kain dengan raut wajah yang marah. Ini Mbak, saya kan bangun tidur tadi. Iya. Kayak ada peri-peri gitu, tapi saya nggak tahu tuh sebabnya apaan. Di sebelah mana? Di sebelah sini. Tunggu sebentar ya. Oh, ini karena ulah sosok nenek yang marah sama Mbak. Kak Sri, Ya. aku minta tolong ngambilin obat ya sama plester. Oke. Tolong diobatin. Diobatin ya Mbak. Iya. Lukanya besar banget. Pemirsa, yang saya lihat pertama kali saya masuk kamar ini emang auranya nggak enak banget, terus bertolak belakang banget sama aku. Terus juga nggak nyaman banget aku ada di sini. Oke. Makasih ya Kak. Makasih Mas. Yuk. Ih! Kak Sri, Kak sini deh. Tadi ada apa ya? Hah? Tadi ada yang gerak di kaki aku. Gerak. Iya. Coba deh Kak, Binatang. tolong cariin dong. Nggak tahu tadi kayak gerak-gerak di sini. Apa Kak? Nggak tahu tadi ada yang gerak. Ih, Ada belatung. iya. Mbak tahu nggak soal belatung ini? Saya sih beberapa hari yang lalu juga nemu Mbak di situ. Di mana? Di situ, tapi Situ. saya nggak tahu. Itu tuh. Kak, coba deh tolong dicek ya Kak. Di. Iya dicari di sini di kamar. Masih ada lagi nih. Pasti tadi belatung dong di kaki aku. Ini deket-deket kasur nih, Fris. Gimana? Iya coba Kak, minta tolong tim buat dibongkar. Bongkar aja? Iya, Azam, takutnya banyak. bongkar Azam. Sering ya Mbak ada belatung gitu di kamar? Sering sih, tapi ya gitu saya juga bingung. Gak ada apa-apa ini. Asalnya dari mana Mbak? Zam. Oh. Bongkar aja, Zam.
Coba ini kita coba cari ya Mbak ya. Iya. Astagfirullahaladzim, itu apaan? Mbak? Mbak tahu nggak Mbak ini apa? Iya, itu sebenarnya sesajen untuk nenek itu. Sajen buat nenek-nenek. Iya. Kok ditaruh di situ Mbak? Ya bisa saya mau buang keluar, saya takut sama orang tua saya. Nih Kak, aku minta tolong itu diambil aja ya Kak, disita semuanya. Ya, aku ngerasain energi yang besar banget di sini. Adanya tas. Mbak, di dalam tas Mbak ada apa nggak? Oh, nggak ada apa-apa kok, Mbak. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Tapi kok saya ngerasain energinya gede banget ya Mbak di sini. Terus di sini juga nggak ada apa-apa, cuma ada tas Mbak. Boleh saya lihat nggak? Nggak usah deh. Berarti kalau Mbaknya ragu gitu ada sesuatu di dalam tasnya. Ya itu pribadi aja soalnya. Tapi kalau Mbak nggak jujur, saya juga bingung bantunya kayak gimana. Ya udah deh. Boleh saya bongkar? Iya, iya. Panas banget ini. Plastik. Loh, ini apa lagi Mbak? Jadi kan semalam saya mimpi didatengin sama nenek itu. Terus saya disuruh ngasih ini ke dia. Jadi ya saya mau nggak mau beli. Tapi saya kalau nggak itu saya diancam mati. Diancam mati? Iya, saya bakal mati. Enggak Mbak, ini nggak bener sih. Sebenarnya nggak ada apa-apa, itu cuma apa sih teror-teror gaib doang Mbak. Kak Sri, Kak, aku minta tolong ini nanti diambil ya Kak. Oke, kita sita ya. Iya, Mbak. Itu kursi rodanya juga Mbak beli kan buat si nenek itu? Iya, ini jadi saya disuruh sama dukun itu buat beli kursi roda ini buat si nenek itu. Oh, jadi ini benar-benar buat si nenek ya? Iya. Kak Sri, Kak ini juga diambil ya Kak? Dibawa keluar semuanya yang Apanya tuh sama apa? itu tuh kursi Kursi roda. Oke, Yang tadi itu udah kan? udah. Kenapa? Kenapa? Apa-apaan sih? Saya nggak suka ya kamu kayak gitu. Kamu mau saya usir pelan-pelan atau saya bakar? Oke pemirsa, ini sekarang tadi Kak Sri baru mau nyita semua barang-barang yang dibeli mbaknya buat si nenek. Terus tadi aku dijambak dari dalam kaca. Si nenek itu nggak suka sama adanya aku. Jadi kayak dia lebih nantangin gitu. Saya nggak suka ya. Fris, Leslie. Apa, Kak? Kamu kenapa? Oke. Sakit Kok tuh. kamu mimisan? Hidungnya berdarah. Iya deh kamu. Zam, minta tisu Zam. Mbak Valerie, ini saya minta tolong. Ini emang yang hancurin harus Mbak Valerie. Dan harus pakai kursi roda itu. Tapi Mbak Valerie harus doa ya Mbak. Kak, bantuin ya Kak. Mbak Valerie juga ya. Ayo, Mbak. Gimana, Mas? 1, 2. Lagi. 2. Udah, kamu nggak kenapa-napa? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Kak. Oke pemirsa, ini udah selesai. Kita udah selesai ngehancurin kacanya, cermin yang menjadi tempat tinggal si sosok nenek-nenek itu. Dan juga aku tadi diserang, jadi ngerasa nggak enak. Yaudah, ya Mbak.
Aduh ya Allah. Azam. Iya. Ayo bawa. Ayo mbak. Kita ke base dulu. Berikut ini akan hadir seorang pria yang nekat melakukan guna-guna kepada pacarnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aldo. Selamat malam Mas Aldo. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Ya, saya mau menceritakan di sini karena kekesalan, kecemburuan saya terhadap pacar saya. Karena saya pacaran itu selalu diselingkuhi. Selalu diselingkuhin. Oke. Diselingkuhin, saya langsung belajar, maksudnya ke orang pintar untuk belajar ilmu santet. Dan saya menyantet pacar saya itu Dengan cara seperti apa? dengan cara saya mandi darah ayam cemani. Mandi Darah ayam cemani. Darah ayam cemani. ayam yang hitam itu. Iya. Itu dilakukan di mana? Di sana? Iya, di gua. Di gua. Iya, setiap saya bertapa di gua itu saya harus melakukannya. Mandi darah ayam cemani itu.